Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kelompok kami. Di antaranya yang pertama yaitu Siti Rohana, yang kedua Maulana Nur Ramadhani, dan yang ketiga saya sendiri, Abdullah Kaparstia. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan proposal rencana strategis e-commerce pada PT Shopee. Yang kedua ada latar belakang. Di situ pada tahun 2015 Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2017. Platform ini mencatat 80 juta unduhan aplikasi dan lebih dari 180 juta produk aktif. Kurang lebih dari 4 juta wirausaha. Shopee adalah serambi perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura, di bawah CAI Group, atau sebelum dikenal sebagai Garena, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li, bertujuan untuk menjembatani dan memenuhi kebutuhan dunia industri khususnya, dan pada umumnya juga. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan rencana strategis. Di sini bisa dilihat tujuan Resentra sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan atau profitability. Kemudian yang kedua ada fungsi Resentra sebagai berikut. Yang pertama, agar produk dikenal masyarakat. Itu poinnya. Yang kedua, keberadaan perusahaan bisa lebih dikenal masyarakat luas. Dan yang ketiga adalah faktor Resentra. Sales yang handal untuk memasarkan produk, kemudian image perusahaan yang baik. Assalamualaikum. Di sini saya Siti Rohana akan menjelaskan tentang matrik internal factor evolution atau IFE. Di sini internal faktornya pertama ada diskon up to 90% dengan bobot 0,09%, lalu ratingnya 4 dengan skor 0,36. Di sini skor sendiri adalah hasil dari bobot dikali rating, yaitu 0,09 dikali 4 dan hasilnya 0,36. Lalu yang kedua, seller yang terpercaya dengan bobot kekuatan 0,09, lalu ratingnya 3,5 dan hasil skornya 0,315. Lalu ada cashback dengan bobot 0,08 dengan rating 3,4, lalu skornya 0,272. Lalu gratis ongkir dengan bobot kekuatan 0,09, rating 4 dengan skor 0,36. Lalu yang kelima, ada ketersediaan produk yang cukup lengkap dengan bobot kekuatan yaitu 0,08 dengan rating 3,7 dan hasil skornya adalah 0,296. Lalu yang keenam, terdapat produk yang dapat bersaing dengan bobot 0,09, lalu ratingnya 4, lalu dengan hasil skor 0,36. Lalu yang 8, mempunyai garansi produk dengan bobot kekuatannya 0,07 dengan rating 3,5, lalu hasil skornya 0,245. Lalu yang terakhir, yang ke-9, after sales service yang baik dengan bobot 0,74, ratingnya adalah 3,2, lalu hasil skornya adalah 0,224. Itu internal faktor. Untuk dijumlahkan bobot semuanya adalah 0,74. Lalu hasil skornya untuk dijumlahkannya
total semuanya adalah 2,592. Lalu kelemahan. Yang pertama adalah ketersediaan bank untuk pembayaran yang kurang lengkap. Dengan bobot kekuatannya adalah 0,06 dengan rating 2,5. Lalu skornya adalah 0,15. Yang kedua, respon chat seller lama dengan bobot kekuatan 0,05, ratingnya 3,3 dan dengan skor 0,165. Yang ketiga, spam seller di mana-mana dengan bobot kekuatan 0,08, lalu ratingnya 4 dengan hasil skor 0,32. Yang keempat, banyak pelapak yang sudah tidak aktif dengan bobot 0,07, lalu ratingnya 3,5 dan hasil skornya adalah 0,245. Yang kelima, di waktu tertentu sering mengalami error dan lambat dengan bobot kekuatannya 0,08 dengan rating 2,5, lalu skornya adalah 0,2. Lalu di sini saya jelaskan lagi tentang matriks external factor evolution atau EFE. External faktornya di sini terdapat 5 faktor. Yang pertama, bisa diakses di mana saja dan kapan saja dengan bobot 0,9, rating 4 dengan skor 3,6. Lalu yang kedua, lebih banyak pilihan produk dan jasa dengan bobot 0,7, rating 3,5 dengan skor 2,45. Yang ketiga, ketersediaan informasi dengan bobot 0,6 dengan rating 3 dengan skor 1,8. Yang keempat, wahana komunitas elektronik dengan bobot 0,5 dengan rating 3,4, lalu skornya 1,7. Yang kelima, pengiriman dan penyampaian segera dengan bobot 0,6 dengan rating 3,5, lalu skornya 2,1. Semua jumlah bobotnya adalah 3,3 dan skornya adalah 11,65. Di sini juga terdapat ancaman atau threat dengan jumlah 4 ancaman. Yang pertama adalah adanya saingan aplikasi e-commerce yang lebih baik dengan bobot 0,9 dengan rating 3,9, lalu skornya 3,51. Yang kedua, produk lain yang hampir sama fungsinya dengan bobotnya 0,8, lalu ratingnya 3,5, skornya 2,8. Lalu yang ketiga, harga dari seller yang lebih murah dengan bobotnya 0,8, lalu ratingnya 3,8, hasil skornya adalah 3,4. Yang terakhir, beberapa produk sejenis dengan bobot 0,8, lalu ratingnya 3,7, lalu hasil skornya 2,96. Total semua jumlah bobotnya adalah 3,3 dengan skor 12,31. Matriks SWOT. Setelah menentukan skor dari variabel, maka diketahui untuk skor total faktor internal dengan total dengan total 2,607 dan skor total faktor eksternal sebesar 26,79. Hal tersebut membuktikan bahwa faktor internal mempunyai skor lebih besar daripada faktor eksternal. Hal tersebut mengartikan bahwa kekuatan dari e-commerce Shopee masih sangat bagus untuk perkembangan usaha ke depannya. Lalu, di mana faktor kekuatan sebesar 2,592, di mana nilai ini lebih besar daripada skor faktor kelemahan
dengan nilai skor 15,8, yang berarti faktor kekuatan lebih besar dibandingkan dengan faktor kelemahan. Sedangkan untuk faktor eksternal nilai lain, skor untuk faktor peluang sebesar 11,65, sedikit lebih kecil dari faktor ancaman dengan skor 12,31. Dari analisa tersebut, maka perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan dan peluangnya untuk menentukan strategi ke depannya. Setelah menganalisa hal tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi SWOT. Di sini ada identitas perusahaan. Tujuan dari e-commerce Shopee adalah sebagai berikut. Pertama, menyediakan platform untuk menghubungkan antara pembeli dan penjual dalam suatu masyarakat. Yang kedua, membentuk dan mengembangkan sistem manajemen yang modern dan serta profesional. Yang ketiga, Shopee membantu UKM ataupun perusahaan besar untuk memasarkan produknya ke masyarakat yang lebih luas. Yang keempat, dengan adanya toko online, Shopee sebagai marketplace jadi lebih banyak dan terbuka luas untuk UKM yang memulai untuk menjalankan bisnis online. Yang kelima, memberikan harga yang bersaing serta kualitas produk dengan layanan purna jual yang sangat kompetitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Maulana Nur Ramadhani. Saya adalah kelompok dari proses bisnis, proposal, rencana strategis e-commerce Shopee. Saya akan menjelaskan dan meneruskan terkait penjelasan struktur organisasi e-commerce Shopee. Sebelumnya, untuk yang paling tinggi untuk organisasi itu ada Dewan Komisaris. Lalu di bawah Dewan Komisaris ada Direktur Utama. Untuk Direktur Utama sendiri ada Direktur. Di bawah Direktur ini ada General Manager yang mengatur terkait yang mengemban langsung kepada pemimpin-pemimpin dari cabang untuk e-commerce Shopee seperti Head of Program, lalu Kepala Business Development, lalu Kepala Corporate Service, dan Kepala dari IT. Untuk terkait Head of Program tersebut ini ada program, lalu untuk dari Head of Program sendiri adalah Head of Academic ADM, Administrasi, dan Academic Administration. Untuk terkait Head Business Development sendiri ada Marketing dan Communication, lalu Head of Customer Relation, Front Desk, Call Center, and Social Media, dan juga Career Development and Center. Di bawah General Manager langsung ada Business Operation. Di bawah Business Operation itu ada Data Service. Dan di Head Corporate Service sebelumnya ada Finance, Human Relation, dan Legal. Lalu General Affair dan Corporation. Dan terakhir adalah Accounting, Tax, and Reporting. Lalu untuk terkait bagian IT atau informasi teknologi, itu ada bagian dari informasi teknologi sendiri. Lalu saya akan menjelaskan terkait perumusan rencana strategis. Untuk e-commerce Shopee sendiri ada beberapa cara dan beberapa sasaran yang harus dicapai oleh pihak e-commerce Shopee. Yang sasarannya sendiri adalah uraiannya itu mendapatkan peluang usaha untuk masa depan perusahaan baik kekuatan internal maupun eksternal. Untuk indikatornya sendiri adalah peluang usaha dari internal dan peluang dari eksternal. Untuk tahun berdirinya Shopee sendiri itu 2015, Desember 2015 sampai saat ini. Untuk kebijakan yang direncanakan itu memperkuat faktor kekuatan internal, memanfaatkan peluang yang ada, memperkecil ancaman yang ada pada perusahaan, dan menekankan tingkat kelemahan perusahaan. Lalu untuk program sendiri adalah mengembangkan kualitas produk, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk kegiatannya ini, cara mencapai kebijakan yang ada yaitu mengembangkan usaha melalui kerjasama
ke berbagai penjual bahan pokok, perusahaan penyedia produk bermerek, agar berkembangnya kegiatan penjualan di e-commerce Shopee. Lalu sampai kepada kesimpulan. Untuk terkait kesimpulan yang ada itu dari hasil penelitian kami, itu faktor internal yang paling mempengaruhi perusahaan untuk kekuatan yaitu diskon. Untuk terkait diskon sendiri, tidak hanya diskon yaitu gratis ongkir dan kualitas produk tentu saja yang memiliki mutu yang baik dengan skor sama yaitu 0,36. Dan untuk kelemahan perusahaan yaitu spam seller atau penjual yang tidak aktif dalam mengupdate produk yang tidak sesuai dengan ketentuan Shopee dengan skor 0,32. Sedangkan untuk faktor eksternal e-commerce Shopee yang paling mempengaruhi dalam peluang yaitu aplikasi atau e-commerce Shopee dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan skor 3,6. Dan untuk ancaman yang dihadapi perusahaan yaitu adanya saingan aplikasi e-commerce yang lebih baik dengan skor 3,51. Lalu strategi yang digunakan dalam memperbaiki sistem yaitu dengan memberikan promosi ke pelanggan menggunakan brand ambassador. Lalu memakai strategi pemasaran sesuai dengan tren yang ada, dan terakhir adalah memberikan jaminan harga termurah serta menambah berbagai macam produk. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Maulana Nur Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.